Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Aslan dengan NIM 24SP029 akan mempresentasikan materi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Materi ini bagian dari mata kuliah Sistem Energi Terbarukan dan Tenaga Listrik di bawah bimbingan dosen Ibu Mutmainnah. Mari kita mulai perjalanan memahami bagaimana energi air menjadi solusi energi bersih untuk masa depan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengenal apa itu energi tenaga air. Energi tenaga air adalah salah satu sumber energi terbersih dan paling ramah lingkungan. PLTA juga memanfaatkan aliran air, baik dari sungai maupun waduk, untuk menghasilkan listrik. Keunggulannya adalah tidak menghasilkan polusi udara, tidak bergantung pada bahan bakar fosil, serta dapat digunakan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan energi air. Kita juga mendukung pembangunan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ada pula komponen utama pada PLTA yang dimana ada bendungan atau waduk yang berfungsi untuk menampung dan mengatur debit air. Dan kedua ada saluran pipa yang mengalirkan air bertekanan menuju turbin. Dan yang ketiga ada turbin air yang mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Dan yang keempat, generator yang mengubah energi mekanik turbin menjadi energi listrik. Keempat komponen ini bekerja secara berkesinambungan untuk menghasilkan listrik yang stabil. Ada pula jenis-jenis turbin, di mana turbin adalah jantung dari PLTA. Dan ada beberapa jenis turbin yang digunakan sesuai kondisi. Yang pertama itu turbin Pelton, cocok untuk head tinggi, menggunakan jet air yang diarahkan ke buket. Dan ada juga turbin Kaplan, ideal untuk head rendah, berbentuk baling-baling, propeller dengan sudut yang bisa diatur. Dan ada juga turbin Prancis yang beroperasi pada head menengah dengan sudut tetap maupun sudut gerak untuk efisiensi optimal. Dan turbin cross flow digunakan untuk aliran kecil. Air melewati sudut 2 kali sehingga efisiensinya maksimal. Pemilihan turbin juga sangat mempengaruhi efisiensi PLTA. Nah, di sini ada proses konversi energi. Dimulai dari air yang ditampung di waduk, air dialirkan melalui pipa bertekanan menuju turbin. Turbin berputar dan menggerakkan generator. Generator menghasilkan listrik dengan tegangan tertentu, misalnya 20 kV. Kemudian dinaikkan tegangannya melalui trafo step up. Kemudian ditransmisikan jarak jauh. Setelah sampai di gardu induk, tegangan diturunkan kembali dengan trafo step down, lalu didistribusikan ke rumah atau industri. Dengan sistem ini, listrik dari PLTA bisa digunakan oleh masyarakat secara luas. Nah, di sini ada gardu induk dan transformator, di mana gardu induk berfungsi sebagai pusat pengaturan tegangan. Di sini terdapat trafo step up untuk menaikkan tegangan,
hingga ratusan kilovolt agar efisien ditransmisikan. Ada juga trafo step down untuk menurunkan tegangan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Distribusi listrik dilakukan melalui jaringan transmisi dan distribusi hingga sampai ke rumah tangga dengan tegangan 220 volt. Nah, di sini ada transmisi tenaga listrik, yang dimana ada beberapa jenis. Yang pertama, SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi, seperti 250 sampai 500 kilovolt. Dan ada juga SUTT, saluran udara tegangan tinggi di atas 230 kilovolt. Dan ada juga SUTM, saluran udara tegangan menengah 1 sampai 35 kilovolt. Dan ada SUTR, saluran udara tegangan rendah, yang dimana 100 volt sampai 1 kilovolt. Semua tingkatan ini memastikan listrik dapat disalurkan dengan aman dan efisien dan membangkit hingga ke konsumen. Baik, jadi kesimpulannya adalah PLTA adalah sumber energi penting yang bersih, berkelanjutan, dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan memanfaatkan energi air, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan untuk generasi mendatang. Demikian presentasi saya tentang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.